Assalamualaikum. Kita bikin dua resep ide jualan atau isian snack box kekinian. Ini resep yang pertama, ada dessert Turki. Kita siapkan bahannya, ada susu, terigu, gula, dan mentega. Mudah sekali kan, ini bahannya yang sering kita ada di dapur kita ya. Pertama kita lelehkan dulu menteganya seperti ini sampai benar-benar semuanya meleleh ya. Bisa dikocok sampai seperti ini. Lalu setelah seperti ini baru kita campurkan, pastikan dulu ya ini apinya harus api kecil ya, takutnya bergerindil-gerindil. Seperti ini baru kita tambahkan dengan terigunya. Masukkan semua terigu, lalu kita aduk lagi seperti ini. Apinya pastikan kecil ya teman-teman, biar nggak cepat gosong ya. Udah seperti ini, kita tambahkan susunya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Ini biar tidak bergerindil-gerindil ya, jadi nanti teksturnya halus lembut, tidak usah disaring ya. Kalau penambahan susunya sedikit-sedikit seperti ini, diaduk lagi. Ini jangan sampai dibiarkan ya, harus terus diaduk seperti ini karena ini akan mudah sekali gosong ya. Diaduk seperti ini, tambah lagi susunya, diaduk kembali. Nanti kalau sudah benar-benar tercampur rata, baru susunya boleh dimasukkan semuanya ya teman-teman. Seperti ini bikinnya gampang banget ya, karena ini cuma diaduk-aduk saja, tapi rasanya istimewa sekali dengan bahan-bahan yang sederhana, yang biasa saja bisa menghasilkan dessert yang sangat-sangat enak ya teman-teman. Ini bisa banget untuk jualan, untuk isian snack box ya. Ini ditambahkan semuanya ya susunya. Kalau udah tercampur, diaduk lagi. Ini boleh agak dibesarin apinya, asalkan terus-terusan kita aduk ya. Setelah tercampur seperti ini, baru tambahkan dengan gula pasirnya, diaduk kembali. Jangan sampai bawahnya berkerak ya, atau gosong gitu. Terus saja diaduk sampai nanti meletup-letup dan kental ya. Ini sebentar lagi udah mengental seperti ini, sampai meletup-letup seperti ini ya. Ini udah matang. Kita siapkan cupnya. Teman-teman boleh menggunakan wadah besar ya untuk dimakan rame-rame, atau dengan cup seperti ini untuk isian snack box atau dijual 2000-an juga. Ini bisa banget ya. Masukkan adonan yang tadi, jangan sampai penuh ya nanti, karena ini akan jadi 2 lapisan, jadi sisakan 1/4-nya buat nanti lapisan karamelnya ya teman-teman. Ini menghasilkan 20 pieces ya, 20 cup. Ini untuk lapisan karamel ada air, maizena, dan gula ya. Dilarutkan dulu maizenanya ke dalam air seperti ini, lalu aduk. Lalu kita sisihkan, siapkan teflon, masukkan gulanya, diratakan dulu ya seperti ini, dan didiamkan. Jangan dulu diaduk atau diapa-apain ya, didiamkan saja sampai udah agak mencair seperti ini, baru boleh kita aduk ya teman-teman. Ini fungsinya didiamkan dulu biar nantinya tidak bergerindil ya. Jadi diamkan dulu seperti membuat karamel pada umumnya ya gitu. Kalau udah ada yang mencair, boleh kita aduk ya.
Ini sepertinya tadi kecepatan mengaduknya ya, tuh jadi agak menggerindil. Harusnya tadi didiamkan sebentar lagi baru boleh diaduk. Tapi tidak mengapa ya, ini pasti jadi, hanya saja harus ditekan-tekan ya yang menggerindilnya biar nanti hasilnya bagus ya. Ini setelah beberapa lama, tuh ini ada yang menggerindil, kita tekan-tekan yang menggerindilnya biar larut sempurna ya gulanya. Biarkan sampai agak warnanya kecoklatan gitu ya, udah menjadi karamel seperti ini teman-teman. Baru ditambahkan dengan larutan maizenanya ya, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya, jangan sampai ada yang gosong ya. Ini dengan api kecil saja seperti ini, ditambahkan sedikit demi sedikit larutan maizenanya sambil terus menerus diaduk. Ini kalau ada yang menggumpal seperti ini jangan khawatir, tinggal nantinya ditekan-tekan aja ya, pasti larut ya teman-teman. Jadi ini jangan sampai dibiarin ya, jangan ditinggal gitu. Kalau masak ini harus benar-benar fokus kita di sini, jangan ada yang ditinggal ya. Tuh, karena telat ngaduk sedikit aja jadi agak susah ya teman-teman. Jadi ngendap di bagian dasar teflonnya. Ini aja, jangan sampai ada yang ngendap atau mengerak di dasar teflonnya ya. Diaduk, diratakan seperti ini. Ini harum sekali ya teman-teman. Ini terus diaduk sampai semuanya larut sempurna dan hasilnya nggak ada yang menggerindil-gerindil lagi seperti ini. Ini udah berwarna kecoklatan ya, bagus warnanya, dan udah tidak ada yang menggerindil lagi ya, udah terlarut sempurna. Biarkan sampai meletup-letup seperti ini. Ini udah matang ya teman-teman, dan ini siap untuk masukkan ke dalam cup ya sebagai lapisan keduanya. Seperti ini, dalam kondisi yang masih panas harus segera kita masukkan ke dalam cupnya karena takutnya keburu menggumpal ya, keburu ngeset. Ini yang lapisan pertama juga udah ngeset ya, udah apa ya, bukan membeku kayak kayak jelly gitu ya, tapi udah ngeset gitu ya. Dimasukkan sampai semuanya kebagian ya, jadi jangan terlalu banyak. Ini asal saja karena ini udah manis banget ya, karena ini karamel dari gula. Jadi secukupnya aja sampai 20 cupnya terisi dengan karamelnya ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Dan ini udah siap seperti ini ya, sampai selesai. Bisa langsung disajikan atau disimpan dulu di dalam kulkas, dimakan dingin akan lebih enak ya. Langsung juga akan seperti ini. Ini enak banget ya, lihat teksturnya lembut banget. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak ya teman-teman. Jadi manisnya pas karena yang adonan lapisan bawahnya nggak terlalu manis, ditambah karamelnya mantap. Maaf ya teman-teman, karena ini saya buat videonya sebelum puasa ya, jadi lagi belum puasa ya. Ini cocok banget dijadikan ide takjil atau isian snack box atau di jualan 2000-an. Ini cocok banget ya. Beralih ke resep yang kedua, ini tidak kalah menarik dan unik. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita masukkan 1 bungkus agar-agar plain ke dalam panci atau wadah seperti ini. Lalu tambahkan
1 gelas gula pasir atau kurang lebih 200 gram ya, 200 sampai 250 gram sesuai selera masing-masing. Lalu tambahkan 7 sendok makan maizena seperti ini. Lalu kita aduk dulu ini bahan-bahan keringnya agar tercampur rata, biar nanti pas ditambah air tidak menggumpal ya, tidak menggerindil gitu. Nah, udah tercampur, baru kita tambahkan air sebanyak 6 gelas. Ini 1 gelasnya 250 ml, jadi totalnya ada 1,5 liter. Lebih enak airnya bisa juga diganti dengan susu atau dengan santan. Kita aduk kembali seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, baru boleh kita panaskan ya, karena ini memakai maizena, jadi ini harus terus diaduk ya pas pemanasannya, takutnya maizenanya ngendap di bawah dan rawan gosong ya teman-teman. Nah, ini diaduk saja seperti ini sampai meletup-letup atau mendidih ya, dan teksturnya itu jadi lebih kental ya teman-teman, nggak cair seperti ini. Boleh sesekali ya kalau capek kita berhenti dulu yang aduknya, asal jangan ditinggal gitu ya. Kalau ditinggal takutnya ini gosong bagian bawahnya ya teman-teman. Tuh, karena ini cepat sekali mengentalnya. Nah, ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Tinggal kita tunggu sampai meletup-letup atau mendidih biar nggak gampang basi ya. Warnanya juga jadi berubah lebih transparan gitu ya. Nah, ini udah meletup-letup, sudah bisa kita angkat. Kita bagi-bagi ya. Tadi kan menggunakan air 6 gelas ini, jadi kita bagi lagi menjadi 6 gelas ini. Untuk warna yang pertama saya tambahkan warna merah muda. Untuk warnanya bisa menyesuaikan teman-teman ya. Ini agar lebih gampang saja membaginya. Jadi kalau tadi 6 gelas ini, sekarang juga saya bagi menjadi 6 gelas juga, biar sama rata gitu maksudnya. Nah, kita masukkan ke wadah yang lebar agar cepat ngesetnya, lalu kita ratakan seperti ini. Nggak usah terlalu rapi pun tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu ini untuk yang kedua, saya ingin warna orange, jadi saya tambahkan merah muda dan kuning. Kebetulan tidak ada pewarna-warna orange-nya. Nah, ini menggunakan wadah yang sama ya bekas tadi, tidak apa-apa. Kita ratakan kembali di atas yang warna merah muda. Jadi kan biasanya kalau mau warna-warna itu biasanya malas karena banyak cucian kotor gitu ya, banyak wadah-wadah untuk membagi-baginya. Kalau seperti ini akan lebih mengirit cucian ya, karena wadah yang digunakannya cuma satu aja ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, saya akan beri warna kuning. Ini kita aduk rata, lalu langsung tuangkan saja ya di atasnya. Jadi tidak usah nunggu ngeset ya teman-teman, langsung saja seperti ini. Jadi lebih mempercepat juga ya kerja kita, mempercepat waktu. Kita ratakan. Kalau teman-teman mau menggunakan loyang yang kecil, jadi nanti hasilnya itu lebih kelihatan ya perbedaan warnanya, karena tidak tipis-tipis seperti ini. Lebih terlihat perbedaan warna karena masing-masing warnanya itu jadi tebal ya. Nah, ini untuk warna yang keempat, saya gunakan warna hijau muda. Kita aduk, dan ini panas banget ternyata ya. Dan ini yang terakhir, saya gunakan warna ungu. Tadi setelah hijau muda warna biru, dan ini yang terakhir warna ungu ya. Untuk yang birunya enggak ke video.
karena benar-benar panas ya tadi. Kalau ini udah agak dingin ya, udah mau ngeset juga. Jadi kalau ini kerjanya tidak cepat, nanti keburu ngeset di wadahnya ya, di pancinya. Jadi harus cepat-cepat kerjanya. Nah, ini dia hasilnya. Tinggal kita tunggu sampai ngeset. Dan ini setelah di ngeset, setelah dingin dan disimpan di dalam kulkas, tinggal kita potong-potong aja seperti ini. Saya sengaja menggunakan wadah yang lebar biar gampang untuk potong-potongnya ya teman-teman. Ini bisa aja di wadah di loyang kecil gitu, tapi nantinya kayak kue lapis ya, lebih besar gitu, tebal. Nah, kalau ini hasilnya seperti ini, bagus. Cuman agak kurang warna merah mudanya ya, warnanya terlalu soft, jadi bercampur dengan warna orange-nya, nggak kelihatan. Harusnya tadi agak lebih tua ya warna merah mudanya, agar lebih kelihatan. Sekarang kita buat untuk puding yang beningnya. Kita gunakan 1 bungkus agar-agar plain ditambah dengan gula pasir, lalu kita aduk-aduk dulu agar tidak menggerindil ya. Lalu kita tambahkan air. Ini sesuai takaran yang dibungkusnya ya, 900 ml. Lalu kita didihkan sampai matang. Sambil menunggu dingin, kita bisa susun untuk cupnya, dan kita masukkan puding warna-warni, puding lapisnya yang telah tadi kita buat. Lalu kita tinggal tuangkan agar-agar beningnya. Untuk agar-agar beningnya bisa juga diganti dengan jelly ya teman-teman, jelly yang plain ya atau tanpa warna. Ini mudah banget kan bikinnya. Dan maaf ya teman-teman, ini pas bikinnya malam jadi warnanya agak berubah gini. Padahal ini aslinya cantik banget ya. Karena ini kurang pencahayaan jadinya seperti ini. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.